Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Kembali lagi bersama Ibu Rahmi Fitri SPD. Nah, semoga pada pagi ini, pada pembelajaran kali ini, Ananda sekalian berada dalam kesehatan yang full dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Nanda, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada hari ini adalah mengenai flora dan fauna geografi kelas 11 semester 1. Tentunya dalam pembelajaran kita mengambil sumber referensi yang sangat akurat dan tanpa diragukan lagi, yaitu Al-Quran, di mana terkait flora atau tumbuh-tumbuhan dalam surat Toha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi sudah sangat banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang telah Allah turunkan atau Allah ciptakan untuk kita pelajari dan kita kaji. Kemudian terkait dengan fauna atau hewan, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, di sini Allah juga telah menjelaskan atas penciptaan segala jenis hewan. Dan itu pula yang akan menjadi objek kajian kita pada materi kali ini. Oke, lanjut. KD-nya itu 3.2 menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kemudian 4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Oke, materi kita pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama karakteristik bioma di dunia, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kita masuk dulu karakteristik bioma di dunia ini pertama. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari bioma itu, kita terlebih dahulu ketahui apa itu biosfer. Biosfer itu lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, tempat berlangsungnya kehidupan. Atau istilah lainnya, biosfer itu lapisan makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Di mana atmosfer itu lapisan udara, litosfer lapisan batuan, dan hidrosfer itu lapisan air. Nah, apa itu bioma? Oke, bioma itu adalah ekosistem besar dengan daerah luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas, di mana bioma ini terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis. Nah, bioma berbeda dengan ekosistem ya Nanda. Perbedaannya apa? Nah, bioma itu adalah ekosistem besar. Kita balik lagi. Bioma itu adalah ekosistem besar yang mempunyai flora dan fauna yang khas. Sedangkan ekosistem itu adalah sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu bagian dari bioma, dan bioma itu ekosistem yang besar. Oke, lanjut. Kemudian ciri-ciri umum bioma itu apa? Nah, ciri-ciri umum bioma itu yang pertama mudah dikenali hanya melihat vegetasi utamanya. Kemudian bioma merupakan komunitas klimaks
yang artinya terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Yang ketiga, terbentuk dari hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan yang hidup di lingkungan tersebut. Kemudian bioma merupakan komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama dan menempati wilayah atau daerah yang cukup luas. Nah, itu ciri-ciri umum bioma. Nah, di dunia ini terdapat 7 jenis bioma, dan pengelompokannya itu dilakukan berdasarkan jenis tumbuhan yang hidup di sana, yaitu ada hutan hujan tropis, padang rumput, sabana, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga. Oke, kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, ini materi kedua kita. Faktor apa sajakah itu? Yaitu ada 4. Yang pertama itu faktor klimatik, kemudian ada faktor edafik, faktor fisiografi, dan faktor biotik. Oke, kita lanjut satu-satu. Yang pertama kita masuk faktor klimatik. Nah, faktor klimatik ini adalah faktor iklim, di mana kondisi iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora fauna. Yang termasuk faktor klimatik ini apa aja? Ada suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Di mana suhu akan menentukan jenis dan variasi hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan, misalnya suhunya suhu dingin, suhu panas gitu, berbeda-beda tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Kemudian kelembapan udara, yaitu banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Nah, berdasarkan tingkat kelembapan ini juga dibagi tumbuhan itu terdapat pada klasifikasi 4 kelompok utama, yaitu ada xerophyta, mesophyta, hygrofita, dan tropophyta. Kemudian ada angin yang fungsinya sebagai alat transportasi yang memindahkan benih untuk tumbuhan dan membantu proses penyerbukan, juga mendistribusikan uap air atau awan yang mengandung hujan dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian ada curah hujan, di mana curah hujan itu curah hujan yang wilayahnya memiliki curah hujan tinggi, memiliki variasi atau spesies flora fauna yang lebih banyak daripada wilayah yang relatif kering. Nah, itu dia ya. Yang kedua itu ada faktor edafik atau tanah, di mana tanah ini sebagai media tumbuh berkembangnya tanaman, dan itu akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Di mana semakin subur tanah, maka kehidupan tumbuhan juga semakin banyak jumlah dan keanekaragamannya. Yang ketiga ada faktor fisiografi, itu faktor berdasarkan ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Nah, ini gambar hubungan antara garis lintang dan ketinggian tempat yang menjadi batas bagi setiap vegetasi untuk bertahan hidup. Seperti yang ketinggian yang daerah lintang ekuator ada hutan hujan tropis, kemudian di lintang sedang ada hutan musim atau hutan hujan sedang, kemudian daerah hutan konifer, hutan boreal, kemudian pada daerah dingin polar atau ada tundra, dan lapisan es atau batas salju. Nah, kamu tentu masih ingat kan gejala gradien termometrik, di mana setiap kita naik 100 meter itu ada suhu turun 0,6 derajat Celcius. Dulu pernah belajar di pelajaran atmosfer kelas 10. Nah, suhu ini juga mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan. Kemudian yang keempat ada faktor biotik. Nah, faktor biotik itu adalah komponen yang paling utama bagi persebaran flora fauna itu adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dia berpikir untuk mengolah dan memanfaatkan lingkungan hidup semaksimal mungkin untuk menunjang kehidupannya. Seperti pada gambar di samping, misalnya sebelum ini adalah hutan, nah dijadikan areal persawahan oleh manusia dan di areal pemukiman. Oke, sebagai pengayaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman Anda sekalian, kita ada geotas atau tugas geografi. Yang pertama, buatlah pada buku latihan Anda. Berarti siapkan buku latihannya ya. Yang kedua, di pertanyaannya, bikin pada buku latihan itu tumbuhan dan hewan apa saja yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalmu. Nah, coba analisis ya. Tumbuhan dan hewan apa saja sih yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal kamu. Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhan dan hewan tersebut ada di wilayah tempat tinggalmu. Nah, faktor apa saja yang bikin tumbuhan dan hewan itu ada di tempat tinggal kamu. Nah, jelas ya untuk tugasnya. Oke, terakhir ada quote of the day. Cara Anda menghadapi kegagalan adalah yang menentukan bagaimana Anda mencapai sukses. David Flaherty. Maksudnya adalah cara kamu yang
menghadapi kegagalan itu loh yang akan menentukan kamu sukses di masa depan. Kemudian terakhir, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.